أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وازدادوا في التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه أبو الحسين مسلم حدث في مسلم الحسين النيسابور المشهور المعروف بإمام مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونفعنا ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, kita kesemuanya diberi anugerah oleh Allah iman untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lewat Al-Qur'an Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi kita sebagai orang yang beriman, bagi seorang muslim untuk berserah diri kepada Allah, untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita diciptakan oleh Allah supaya kita mengikuti petunjuk Allah, Allah menginginkan supaya kita menjadi orang yang sukses sejati dunia akhirat. Tidak cuma sukses dunianya saja, akhiratnya disiksa tidak cuma dunianya saja, suksesnya tidak, akan tetapi akhiratnya juga harus sukses. Tidak cuma sukses akhiratnya saja, ibadah dan seterusnya, akan tetapi juga Allah menginginkan supaya kita juga sukses dunianya, dunia akhiratnya sukses sejati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-35, yaitu orang-orang yang beriman sukses dunia akhirat. Yang pertama, ittaqullah, orangnya bertakwa kepada Allah. Asy-Syaikh Al-Alam Al-Bahrullah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain, yaitu menjelaskan takwa aikin misal awamirillah wajibina gunawajibi, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa realisasi dalam kehidupan seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Fakhrur Razi dalam Tafsir Al-Kabir, ulama kurun 400 Hijriah, yaitu merasa perbuatannya, merasa kelakuannya, merasa amaliyatnya, perbuatannya selalu merasa diawasi, selalu merasa dipandang oleh pandangan yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sehingga aktivitasnya berkualitas,
aktivitas berkualitas, pekerjaannya jelas, pekerjaannya akan selalu mendapat prioritas bagus. Karena apa? Rasa dirinya yang mengawasi bukan polisi, yang mengawasi bukan security, yang mengawasi bukan keamanan, tapi dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hatinya, sehingga pada dirinya mempunyai basirah, penglihatan mata hati, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, "Balil insan ala nafsihi basirah." Ada diri insan, pada diri manusia ada basirah, penglihatan mata hati. Yang kedua, sukses dunia akhirat jamaah, wabtagu ilaihi wasilah. Tafsirnya dalam tafsir Jami'ul Bayan, Syekh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan yaitu al-qurban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Zikir tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca Al-Qur'annya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bekerja, jangan dikira bekerja bukan perintah Allah, bukan ibadah. Bahkan bekerja yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari bentuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Keluar dari rumah, naik mobil, naik sepeda, naik motor, jalan kaki, kesemuanya adalah tugas sama untuk mencari ridho Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata perbuatan amal ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesinya. Yang ketiga, yang terakhir, sukses dunia akhirat. Surah Al-Maidah ayat 35, wajahidu fi sabili, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi isy'ari dinillah, mensyiarkan agama Allah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, menolong, saling tolong-menolong, bantu membantu, bahu membahu, bagian juga daripada jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai sesama saudara seiman misalnya, ataupun misalnya tidak seiman seakidah, yaitu saudara negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya tidak satu negara, yaitu ukhuwah badaniyah, sesama manusia. Apalagi kita di Indonesia sekarang juga banyak saudara teman kita, baik di sebagian Aceh, bagian Sumatera Barat, bagian Sumatera Utara. Penting sekali kita untuk membantu saudara-saudara kita, sehingga dalam satu hadis, yaitu yang disampaikan yang dikutip oleh Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Ibnu Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang ulama yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau menyampaikan satu hadis, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah masih mau menolong hambanya, masih mau menolong abdinya, selagi hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Mari jemaah rahimahullah wa yarhamullah. Dan contoh menolong ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang khalifah yang terkenal, yang masyhur, itu khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam tarikhnya dijelaskan apa itu? Madinah satu ketika kena bencana. Madinah satu ketika kena musibah. Dan contohnya langsung pada waktu itu banyak saling tolong-menolong, bahu-bahu. Contohnya yaitu dari Gubernur Bahrain waktu zaman Umar, namanya Abu Hurairah.
Gubernur Syam ada lagi namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, saling bantu tolong dalam maka hal tersebut bagian daripada kita semua mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dengan kesungguhan, kemampuan kita bisa saling tolong bantu bahu-bahu dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita berkah dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Nafa'ana Allah wa iyyakum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin وافهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat, kesimpulan Khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan saat ini, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua mencari wasilah takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga berjuang berjihad di jalan Allah. Surah Al-Maidah ayat 35 ini ditutup dengan lafaz kalimat la'allakum tuflihun. La'alla ay littaqi, pasti kalian akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansur sultanal muslimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal walad wal fahsya wal fitan wal bihan an baladina hadhihi baladi Indonesia wa an jaziratina hadhihi jazirah provinsi Kepulauan Riau wa an dairatina hadhihi daerah Batam wa an buldanil muslimin 'amman bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah